Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis. Wallahu a'lam bimuradi. Hadirin jamaah pengajian malam Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, wabil khusus nikmatul iman, sehat walafiat dan panjang umur, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di tempatnya Bapak Nasar sekeluarga. Mudah-mudahan perkumpulan kita Allah jadikan perkumpulan yang membawakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan, lipatkan, tetapkan kepada baginda alam Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya sampai yaumul kiamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah jadikan umat yang senantiasa istiqomah berusaha di jalan syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga di kemudian hari kita wafatnya dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemana Pak Swada? Ya Allah. Boleh dulu, boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyambung yang kemarin, yaitu rukun sholat yang kedua. Kemarin sudah beres rukun sholat yang pertama, sekarang yang kedua. Apa rukun sholat yang kedua? Di sini wasaniha takbiru taharrumin. Rukun sholat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Rukun sholat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Apa dasarnya? Dasarnya adalah di khobarin muttafaqi alaih, di khobarin muttafaqu alaih, idza kumtu ila sholati fakabbir. Apabila engkau menegakkan sholat,
melaksanakan sholat, fakabir, maka bacalah takbir. Artinya membaca takbiratul ihram. Ya. Bacalah takbir, baca Allahu Akbar. Kenapa itu takbir dinamakan takbiratul ihram? Apa sebabnya takbir itu dinamakan takbiratul ihram? Nah, di sini dijelaskan sumia bidzalika li'annal musalli yahrumu alaihi bihi ma kana halalan lahu qablahu min mufsidatis sholati. Karena dinamai takbir itu dinamakan takbiratul ihram, ya. Karena sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat yahrumu, haram alaih kepadanya bihi, dengan sebab membaca takbir, maka halalan, apa-apa yang tadinya halal kepadanya qablahu, sebelum membaca takbiratul ihram. Jadi semua makanan, ya, semua minuman yang tadinya halal sebelum membaca takbiratul ihram, ya, halal sebelum membaca takbiratul ihram. Min mufsidatis sholati, maksudnya dari keseluruhan yang bisa membatalkan sholat, seperti makan, minum, bicara, bergerak sampai 3 kali. Itu yang tadinya boleh, yang tadinya halal sebelum membaca takbiratul ihram. Ketika membaca takbiratul ihram, makanan, minuman yang tadinya halal jadi haram kalau sudah membaca takbiratul ihram. Tuh. Ya. Makan halal, minum halal, ya, bergerak sampai 3 kali halal, boleh. Setelah membaca takbiratul ihram, karena memang sudah masuk kepada sholat, nah itu makan dan minum menjadi haram, ya. Artinya bisa membatalkan sholat. Dan kenapa Fatihah sholat itu dijadikan pembuka sholat? Takbiratul ihram itu dijadikan pembuka sholat. Yastasdirul musalli maknahu adalah ala uzmati man tahayya li khidmatihi hatta tatimma lahul haibah wal khusyu. Tuh. Karena takbiratul ihram itu dijadikan pembuka sholat, ya. Jadi supaya agar orang yang sholat itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang artinya, ya, yang menunjukkan kepada keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang siap untuk mentaatinya. Jadi setiap, ya, menunjukkan keagungan zat Allah yang maha agung, yang setiap, ya, yang siap untuk mentaatinya, sehingga sempurnalah rasa takut dan khusyuknya. Jadi sekali lagi, takbiratul ihram dijadikan pembuka sholat, ya. Jadi agar orang yang sholat itu selalu mengingat artinya yang menunjukkan keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang kita siap ya untuk mentaatinya sehingga sempurnanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk, tenang artinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk di dalam salat ini menjadikan salah satu sifat keberuntungan orang-orang mukmin. Sebagaimana tadi saya baca dalam muqaddimah di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Di sini kalau Imam Zalin Al-Mahali menafsirkan aflah itu aifaz, mendapatkan kebahagiaan, ya. Orang-orang mukmin yang mendapatkan kebahagiaan. Di situ ada salah satunya khasyi'un ay mutawadi'una, orang yang melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kepada asal musabbabnya surah Al-Mu'minin ini, dari ayat pertama sampai ayat ke-5, ya. Sampai ayat alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, ya. Sampai ke situ dah. Nah, di sini sebab nuzulnya ayat ini, ya, ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat manusia orang-orang yang beriman, maka Allah menurunkan surah Al-Mu'min dari ayat yang pertama sampai ayat yang berapa tuh? Yang alladzina hum walladzina hum ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, ya. Dia menurunkan ayat itu untuk menjelaskan tentang pertanyaan sahabat Nabi kita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tadi, dan sekaligus menjelaskan tentang kebahagiaan, ya, orang-orang yang mukmin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka ada tema 7 perkara yang menjadikan orang-orang yang beriman itu mendapat kebahagiaan. Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Siapa yang mendapat kebahagiaan? Orang-orang yang beriman yang mendapat kebahagiaan siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Khusyuk di sini ada 3 makna, hadirin, ya. 3 makna. Yang pertama mutawadi'una, yang ketiga adzillu, yang ketiganya, yang kedua adzillu, yang ketiganya as-sukut, ya.
Al-mutawadi'una, orang yang merendahkan diri dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillu, orang yang menghinakan diri dengan sehina-hinanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sukutu, orang yang tenang melaksanakan sholatnya, maka Allah dapatkan berikan surga firdausnya. Hadirnya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk, orang yang mengaku bahwa dirinya hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, rendah di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang hatinya, maka Allah wariskan alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Nanti di akhirat nanti kau akan mendapat bagian warisan adalah surga firdausnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ya dalam sholatnya khusyuk. Hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk juga kalau kita ditingkatkan, artinya khusyuan ada 3 tingkatan. Yang pertama khusyuk awam, yang kedua khusyuk khas, yang ketiga khusyuk khawasil khas. Khusyuk awam yang mana? Khusyuk yang biasa kepada kita ini. Awam sebagai orang yang tidak tahu, jadi melaksanakan sholatnya hanya melaksanakan sholat saja, yang diawali dengan takbiratul ihram disertai dengan niat, yang niatnya diwajibkan dengan 3 kewajiban kemarin tuh, yang qasdu, fardiyah, ta'yin, hanya itu saja yang kita kerjakan tuh ya. Maksudnya aja setahu itu aja. Dari mulai takbiratul ihram disertai dengan niat, yang niatnya ada kewajiban qasdu, fardiyah, ta'yin, dan terus sampai di akhir dengan salam pertama. Hanya itu aja. Itu tingkatan khusyuk yang awam seperti kita. Ada khusyuk yang khas. Khusyuk yang khas ini sepertinya kita melaksanakan sholat itu hanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh tingkat khas yang ketika kita melaksanakan sholatnya itu hanya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disertai dengan yang tadi mau takbiratul ihram, diawali dengan membaca takbiratul ihram disertai dengan niat, terus dan sampai selanjutnya, dan hanya ingat bahwa dia sedang melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak ingat kepada urusan dunia, tidak. Dia sedang ingatnya sedang bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah khusyuk khawasil khas, khusyuk yang istimewa. Ketika dia melaksanakan sholatnya, tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecintaan itu sampai melupakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biasa dilaksanakan oleh para anbiya, para syuhada, para sholihin. Hadirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akui saja sholat kita adalah termasuk yang tingkat yang awam. Kita hanya melaksanakan sholat saja dengan dimulai dengan membaca takbir disertai dengan
niat tadi diakhiri dengan salam tadi. Gak tahu di dalam sholatnya kita kan banyak yang ini banyak sebutan. Astagfirullahaladzim. Makanya salam cir ya, cir. Assalamualaikum ngacir. Tahu dari mana gurunya tuh enggak? Hadirin yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita kalau sedang sedang tahiyat akhir membaca salam terus baca wiridan, minimal baca astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, langsung baca doanya, selesai. Gak lama. Biasa pas lama pas Aduh, gak lama. Ayo biasakan. masih top. Jadi nambah pahala kita itu. Ya. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi supaya rasa khusyuk, rasa meningkat ya di dalam sholatnya kita, maka diterangkan sebagian sifat khusyuk adalah sebagian keberuntungan orang-orang yang beriman. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak ini ya. Nanti kita sambung kembali mudah-mudahan. Jadi sampai sini saja dulu ya. Tadi juga di dalam khusyuk masih banyak sekali ya. Dalam khusyuk itu ada khusyuk menurut Imam Shawi. Syekh Shawi menjelaskan khusyuk terbagi dua bagian ya. Khusyuk bagian zahir dan khusyuk bagian batin. Karena waktunya sudah, alhamdulillah sudah sampai. Nah ini insya Allah kita akan sambung pelajaran kita nanti malam Jumat yang akan datang. Dan pada malam hari ini bisa kita simpulkan bahwa rukun sholat yang kedua adalah membaca takbiratul ihram. Kenapa takbiratul ihram dijadikan takbiratul ihram? Itu karena segala sesuatu yang tadinya halal seperti makan dan minum, berbicara dan melakukan gerakan itu tadinya halal. Oleh sebab sudah membaca takbiratul ihram maka dijadikan haram itu semua. Rupanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.